Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Bu Maina. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Tentunya alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Harapan Bapak Ibu Dewan Guru kalian semua dalam kondisi tetap baik-baik saja dan tetap bisa mengikuti pelajaran sebagaimana biasanya. Nah, anak-anak, marilah kita bersama-sama belajar mengenai cerpen yang pada pelajaran yang lalu sudah kita bahas mengenai analisis unsur intrinsik dan analisis unsur ekstrinsik cerpen. Untuk hari ini kita membahas masalah struktur dan aspek kebahasaan cerpen. Untuk KD yang kita bahas pada saat hari ini yaitu menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerpen. Kemudian yang kedua, mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek. Nah, tujuan dari pembelajaran hari ini kalian bisa menelaah, ya, peserta didik dapat menelaah struktur dan unsur kebahasaan cerpen. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan unsur kebahasaannya. Maksudnya, di sini kalian bisa menulis cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan unsur kebahasaan. Nah, untuk yang pertama, struktur teks cerita pendek yaitu abstrak. Ya, abstrak ini merupakan tahap di mana pengarang itu memberikan atau menceritakan inti daripada cerita pendek, ya. Jadi inti daripada cerita itu ada pada abstrak. Jadi gambaran umum cerita itu ada di abstrak ini. Yang kedua adalah orientasi, yaitu merupakan bagian yang menjelaskan tentang suasana, tempat, dan waktu yang ada dalam cerita tersebut. Dalam cerita terdapat banyak kejadian dari tokoh yang berbeda-beda. Jadi, orientasi di sini nanti isinya pengarang memperkenalkan tokoh, latar tokoh, dan watak tokoh. Kemudian yang ketiga adalah komplikasi, yaitu merupakan rangkaian kejadian-kejadian yang berhubungan dan berisi mengenai sebab akibat kejadian sebuah cerita. Jadi, dalam komplikasi ini ada beberapa peristiwa yang telah dialami oleh tokoh. Jadi, di sini mulai muncul adanya suatu masalah dalam cerita itu. Kemudian yang keempat adalah evaluasi yang berisi struktur dari konflik yang terjadi dalam cerita yang mengarah pada titik klimaks atau puncak permasalahan. Jadi maksudnya di sini evaluasi adalah puncak peristiwa, ya. Jadi puncak peristiwa ini disebut dengan klimaks atau evaluasi. Kemudian resolusi merupakan penyelesaian dan pemberian solusi mengenai permasalahan yang dialami seorang tokoh atau pelaku dalam cerita. Jadi solusi. Jadi masalah mulai menurun di sini. Kemudian yang terakhir adalah koda. Nah, koda ini berfungsi untuk menerangkan akhir sebuah cerita. Nah, pada bagian ini biasanya terdapat amanat yang dapat dipetik dari kisah yang telah diceritakan dalam cerpen. Nah, anak-anak, struktur teks cerita pendek ini bukan hanya ini saja, ada yang berpendapat, ya,
Misalkan di sini di dalam buku paket, yang pertama adalah orientasi, yang kedua rangkaian peristiwa, yang ketiga resolusi, yang keempat adalah koda. Nah, semuanya sama. Orientasi ya juga memperkenalkan tokoh, nama tokoh, latar tokoh, dan watak tokoh. Rangkaian peristiwa yaitu sama juga di komplikasi tadi. Jadi peristiwa-peristiwa yang telah dialami, ini rangkaian peristiwa yang dialami oleh tokoh. Kemudian resolusi juga adalah merupakan solusi atau masalah mulai menurun. Yang terakhir koda adalah akhir dari sebuah cerita yang biasanya berisi amanat atau pesan, ya. Selanjutnya, unsur kebahasaan cerita pendek. Yang pertama adalah kata benda, yaitu kata yang mengacu pada manusia, benda, konsep atau pengertian yang lain, ya. Maksudnya di sini ada kata benda abstrak. Kata benda abstrak ini kata benda yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera. Contohnya agama, kesenian, musik, pendidikan. Kemudian kata benda konkret, yaitu kata benda yang dapat ditangkap oleh panca indera. Jadi bisa dilihat, bisa diraba, dan mungkin yang lainnya. Jadi ini ada mobil, rumah, orang, binatang, dan buku, ya, dan lain sebagainya. Kemudian kata sifat atau adjektif. Nah, ini biasanya merupakan kata yang menerangkan kata benda. Nah, ini dalam sebuah cerita ini ada menerangkan watak daripada tokoh. Ada watak lahir dan ada watak batin. Nah, ini sifat. Watak lahir contohnya rambutnya keribu, badannya besar, tinggi, kuning, ganteng, dan mungkin yang lainnya. Kalau watak batinnya bagaimana? Watak batinnya dermawan, jujur, baik, dan lain sebagainya. Kemudian kata hubung atau konjungsi. Bu Maina nggak usah menjelaskan lagi mengenai kata hubung atau konjungsi ini. Ya, kata yang menghubungkan dua klausa atau lebih yang memiliki hubungan. Nah, ini bertingkat. Kemarin pada pelajaran yang lalu sudah dijelaskan baik di kelas 7, 8, dan 9 sudah dijelaskan mengenai kata hubung. Kemudian yang selanjutnya yaitu kata keterangan, yaitu kata yang memuat keterangan untuk mendeskripsikan latar, waktu, dan suasana. Nah, ini ada sebuah contoh kalimat: di pagi yang cerah, di kebun bambu yang rimbun, dengan dedaunan, mungkin juga yang lainnya. Nah, kalau di sini kalian tentu ada kata keterangan latar, waktu, dan suasana, tentu kalian bisa memberikan contoh latar tempat, misalkan di sini bisa sekolah, bisa rumah, dan lain sebagainya. Latar waktu bisa menit, detik, hari, tanggal, dan mungkin juga tahun. Kalau latar suasana ini tergantung suasananya, suasana lahirnya atau suasana batinnya. Nah, ini kalau suasana lahir di pagi yang cerah, yaitu termasuk suasana lahir. Kalau suasana batin mungkin sedih, susah, gembira, dan lain sebagainya. Kemudian menggunakan pernyataan retorik. Nah, pernyataan yang tidak membutuhkan jawaban, anak-anak. Jadi pertanyaan yang tidak perlu dijawab, karena semua orang yang mendengarkan tentang pernyataan retorik ini sudah tahu jawabannya. Nah, ini seringkali dipergunakan di dalam berpidato, tetapi di dalam cerpen pun juga bisa dipergunakan, ya. Contoh, kenapa peraturan harus ditaati? Tanya Kaisah seolah menyalahkanku. Nah, ini, ya. Kemudian kalimat langsung, ya, kalimat yang diucapkan langsung si pembicara atau diucapkan orang pertama kepada orang kedua. Contohnya, hati-hati, teriak supir. Kalau kalimat tak langsung,
yaitu kalimat atau ujaran yang pertama yang diucapkan orang kedua atau orang lain kepada orang ketiga. Ya, kakek bertanya kepada Budi, mengapa pulang sampai sore? Nah, kemudian gaya bahasa, ya, nih menggunakan gaya bahasa. Jadi menggunakan gaya bahasa yang bersifat konotasi. Nah, di sini bisa menggunakan ungkapan, ya, ini ada bajing loncat, mulut terminal, mulutnya manis, ya, besar kepala, panjang tangan, ya, mungkin juga yang lainnya. Nah, kemudian yang terakhir yaitu majas atau gaya bahasa. Tentu kalian tahu yang lalu Bu Maina sudah memberikan penjelasan tentang majas. Ada majas perbandingan, ya, ada perumpamaan, simil atau asosiasi, metafora, kemudian ada personifikasi, ada hiperbol, ada litotes, ya, kemudian ada gaya bahasa sindiran, ya, ironi, ada juga sinisme, sarkasme, paradok dan lain sebagainya di gaya bahasa pertentangan. Ada paradok, antitesis, ya. Kemudian di penegasan ada pleonasme, ada repetisi. Nah, jadi dalam menulis cerita pendek ini tergantung kepada penulisnya, gaya bahasanya. Kalau orangnya semakin tinggi pendidikannya, ya semakin banyak kata kajian yang dipergunakan. Kalau orangnya ini banyak berada di pesantren, ya banyak penjelasan-penjelasan mengenai ilmu agama. Jadi semua cerita dikaitkan dengan agama di sini. Nih, unsur kebahasaan dalam cerita pendek. Mungkin yang lainnya ada kalimat kompleks, ya, pada pelajaran yang lalu sudah dijelaskan, yaitu kalimat yang terdiri dari 2 verbal atau lebih. Kalau simplek, kalimat yang terdiri dari 1 verbal. Mungkin juga istilah khusus, istilah teknis, itu sudah ya semuanya, Nana. Nah, ini adalah contoh daripada cerita pendek. Di sini abstrak, ya. Yang pertama sesuai dengan struktur abstrak, di mana di sini ada sebuah cerita pendek Senyum Karyamin. Dari abstrak ini penulis menjelaskan inti daripada cerita Senyum Karyamin, ya. Nanti kalian bisa baca sendiri, ya, bisa di screenshot, ya, kemudian dibaca. Kemudian yang orientasi jelas sekali di sini, mengenalkan nama Karyamin, ya, terus kemudian latar Karyamin, tubuh Karyamin dan kawan-kawan, ini termasuk, ya. Nih, di dagingnya sudah licin di bahasa ini kan sudah menunjukkan bahwa Karyamin ini, tokoh Karyamin, terus kemudian daerah yang telah ditempati Karyamin, yaitu latarnya, dan mungkin juga di sini ada watak, ya. Terus komplikasi. Nah, komplikasi di sini. Jadi peristiwa-peristiwa yang telah dialami oleh Karyamin. Di sini sebelum habis mendaki tanjakan, Karyamin mendadak berhenti. Dia melihat 2 buah sepeda jengki diparkir di halaman rumahnya. Ya, denging dalam telinganya terdengar semakin nyaring, kunang-kunang di matanya pun semakin banyak. Nah, ini sudah menjelaskan bahwa peristiwa-peristiwa yang telah dialami Karyamin mulai muncul adanya suatu masalah, anak-anak, ya. Kemudian evaluasi tadi adalah merupakan klimaks, ya. Nah, di sini klimaksnya kalian tentu tahu di sini bahwa ada seorang penagih
yang datang ke rumah Karyamin. Nah ini, sedangkan Karyamin pada saat itu mungkin dalam kondisi masih sulit ya untuk membayar apa yang telah diminta oleh petugas tersebut. Nah ini klimaksnya ya. Terus selanjutnya resolusi. Nah, resolusi itu, nah di sekali ini Karyamin tidak hanya tersenyum, melainkan tertawa keras-keras. Demikian keras sehingga mengundang 1000 lebah masuk ke telinganya. 1000 kunang masuk ke matanya. Lambungnya yang kompong terguncang-guncang, maksudnya lambungnya yang kosong tadi ya, terguncang-guncang dan merapuhkan keseimbangan seluruh tubuhnya. Ketika melihat tubuh Karyamin jatuh terguling ke lembah, Pak Pamong berusaha hanya sangat sayang gagal di sini. Nah, terus kemudian kenapa di sini tidak ada koda? Nah, tidak semua cerpen itu ada koda. Jadi abstrak dan koda itu bisa tidak ada di dalam cerpen. Paham ya anak-anak? Nah, untuk menganalisis untuk mencari unsur kebahasaannya, di sini salah satu contoh ya. Di sini ada kata mereka tertawa bersama. Nah, mereka di sini adalah kata rujukan ya. Kata rujukan atau kata ganti personil ya. Terus ada kata itu. Nah, ini juga termasuk kata rujukan ya. Dan atau sebagai adalah ini termasuk kata hubung atau konjungsi ya. Kemudian di sini Karyamin melangkah pelan dan sangat hati-hati. Nah, ini termasuk kata dan di sini termasuk kata hubung ya. Kemudian adalah juga termasuk kata hubung. Nah, di sini ada ya, jalan tanah yang sedang didakinya sudah licin dibasahi air yang menetes dari tubuh Karyamin dan kawan-kawan. Yang ini berarti termasuk kalimat kompleks ya. Di sini ada kata dan ya. Ini ada beberapa kata kerja ya, lebih dari 2 kata kerja. Kemudian di sini ada Karyamin sudah berpengalaman agar setiap perjalanan selamat. Ini agar juga termasuk kata hubung ya. Nah, atau juga termasuk kata hubung. Ini paling banyak menggunakan kata hubung ya. Bisa juga di sini menggunakan keterangan ya. Tadi coba dilihat. Dicari di sini, dicari keterangan ya. Lah ini ya, air yang menetes dari tubuh Karyamin dan kawan-kawan yang pulang balik mengangkat batu dari sungai. Dari sungai ini termasuk keterangan tempat ke pangkalan material di atas sana. Ini termasuk keterangan tempat di atas sana. Ini bisa juga merupakan kata rujukan tempat ya. Nah, mungkin kalian bisa mencari yang lainnya lagi ya. Paham ya sudah anak-anak? Nah, yang selanjutnya adalah menulis cerpen.
Nah, langkah-langkah dalam menulis cerpen yang pertama, kalian harus memikirkan peristiwa yang pernah Anda atau orang lain alami serta berkesan untuk dijadikan tema. Jadi kalian bisa memikirkan pengalaman apa yang paling menarik dalam kehidupan kamu, mulai dari duduk di bangku playgroup sampai dengan kelas 9 SMP. Kemudian menentukan tokoh-tokohnya. Jadi ambil ya tadi peristiwa yang paling menarik saja, satu peristiwa yang paling menarik dalam kehidupan kamu. Kemudian tentukan tokoh-tokohnya. Tokoh siapa saja yang bersama kalian pada peristiwa tersebut. Ya. Setelah menentukan tokoh-tokohnya, kalian tentukan juga watak-watak tokohnya. Kemudian menentukan latar atau setting dalam cerita. Nah, menentukan latar atau setting di sini di mana tempat waktu kalian pada saat itu terjadinya suatu peristiwa yang paling mengesankan, ya. Kemudian menentukan alur ceritanya. Jadi kamu ceritakan mulai dari awal cerita atau dari akhir cerita, menggunakan alur maju atau alur mundur atau alur campuran, terserah kalian ini. Kemudian menentukan sudut pandang Anda sebagai pengarang. Kalau pengalaman kamu berarti sudut pandang orang pertama pelaku utama. Di dalam cerita itu nanti ya harus ada kata aku atau saya. Tapi kalau kalian pengalaman itu menarik, menceritakan tentang pengalaman orang lain, boleh juga ya. Jadi kamu bisa menggunakan sudut pandang orang ketiga. Ya. Sudut pandang orang ketiga. Dalam cerita itu nanti ada kata dia atau nama orang yang kamu ceritakan. Selanjutnya, setelah menentukan ya tokoh, latar, alur, sudut pandangnya, barulah kalian menulis cerpen dengan menggunakan bahasa yang menarik. Jadi mengembangkan kerangka cerpen menjadi cerpen yang utuh, anak-anak. Paham ya? Nah, selanjutnya kalau kalian sudah paham, tugas yang pertama ini tulis satu cerpen yang menarik berdasarkan pengalaman yang sudah Anda alami dengan memperhatikan struktur dan ciri kebahasaannya. Jadi dikerjakan di lembaran, ditulis atau diketik yang menarik dan dikumpulkan di Bu Maina. Batas akhir pengumpulannya pada tanggal 25 November 2020. Saya mohon anak-anak ini dikerjakan betul ya, sama tugas yang dulu, teks laporan percobaannya yang belum juga dikumpulkan ya. Tugas 2, kerjakan LKS halaman 43 sampai dengan halaman 45, uji kompetensi 3, Rom 1, Rom 2, Romawi 1, Romawi 2, dan remedi. Nah, tugas ini dikerjakan dan dikumpulkan pada hari ini. Paham ya tugasnya anak-anak? Nah, kalau sudah paham, saya cukupkan sekian saja. Selamat mengerjakan dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.